Halo teman-teman, saat ini kita memasuki bab 5 yaitu terkait dengan suplementasi asam amino. Ada 6 suplementasi asam amino yang akan kita bahas kali ini, yaitu lisin, leusin, lecithin, carnitin, taurin, dan glutamin. Materi yang pertama yaitu lisin. Lisin merupakan senyawa asam amino yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh manusia. Peran lisin yaitu untuk mensintesis jaringan ikat pada tulang dan kulit, jaringan elastin, serta jaringan kolagen. Lisin banyak terkandung pada ikan, telur, susu, dan daging sapi. Lisin membawa gugus amin di ujung rantai samping alifatik karbon 4 sehingga reaktif terhadap reaksi kimia. Fisik lisin terganggu saat peningkatan suhu ketika perebusan dan saat terpapar oksigen. Lisin dalam jagung dapat mencegah kolesterol, sedangkan pada aloe vera mampu untuk kesehatan kulit, serta dalam sarang burung walet bermanfaat mencegah penuaan dini. Beberapa suplemen lisin yang bermanfaat untuk pertumbuhan gigi, tulang, rambut, dan sebagai pemasok asam amino ibu hamil dan bayi terdiri dari: yang pertama, Anabion, yang kedua, Anagens, yang ketiga, Anaria, yang keempat, Kalismon, yang kelima, Prima, yang keenam, Pikavit, dan yang ketujuh, Solvitabil. Yaitu leusin. Leusin merupakan asam amino esensial utama yang digunakan untuk menstimulasi insulin dari pankreas, melindungi otot, meningkatkan produksi energi, dan menopang integritas kulit. Mekanisme leusin yaitu dapat menstimulasi pelepasan insulin dalam sel beta pankreas melalui suatu proses yang meliputi peningkatan metabolisme mitokondria melalui aktivasi glukosa dehydrogenase, peningkatan produksi adenosin trifosfat melalui transminasi atau perubahan leusin menjadi A-ketocopropate yang selanjutnya akan masuk ke dalam siklus trikloroasetik asid atau asam trikloroasetat melalui asetil CoA. Leusin mempunyai peran penting dalam melakukan regulasi sintesis protein melalui fosforilasi dari target yang mekanistik rapamycin. Dosis leusin yang dianjurkan yaitu 59 mg per hari. Untuk pemeliharaan otot leusin dapat dikonsumsi dengan aturan dosis 1,2 sampai 1,5 gram per kilogram per hari. Leusin bila dikonsumsi tidak sesuai dengan aturan, maka dapat menyebabkan efek samping yaitu menghambat pembentukan niacin dari L-tritofan dan pada orang yang mengalami defisiensi niacin dapat memperburuk gejala pelarian. Yang ketiga yaitu lecithin. Lecithin merupakan asam lemak esensial yang bersifat amfifilik. Dua rantai lemak pada strukturnya mengikat senyawa hidrofobik dan rantai ester fosfat mengikat senyawa hidrofilik. Pasokan material hayati lecithin ini berasal dari minyak kelapa, minyak bunga matahari, kacang kedelai, dan jagung. Lecithin sendiri berfungsi sebagai agen pengontrol kolesterol, pencegah penyakit jantung koroner, penguat memori, hingga penyubur reproduksi. Adapun contoh produk sediaan suplementasi lecithin ini adalah Neurocol, Nutrilite Lecithin A, Natures Plus Lecithin, Natural Lecithin, dan Sequel Lecithin A. Dosis lazim penggunaan lecithin harian berkisar 3-9 gram dalam dosis terbagi. Peningkatan dosis hingga 25 gram per hari terbukti menekan kolesterol dalam darah. Yaitu carnitin. Level carnitin atau L-carnitin memuat nitrogen berat molekul rendah. Strukturnya berwujud 3-hidroksi 4-trimetilaminobutirat, turunan dari asam amino metionin dan lisin. Sumber material tersebar pada hewan dan tumbuhan berupa jamur, wortel, pisang, dan tomat. Ia membantu transport asam lemak menuju mitokondria agar mengalami oksidasi. Hasilnya, asam lemak mengalami katabolisme sebagai energi. Laporan lain menunjukkan suplementasi carnitin mematangkan spermatozoa dalam sistem reproduksi pria. Pada pasien gagal ginjal, suplementasinya meningkatkan daya beraktivitas. Dua respon terapeutik itu mengait kemampuannya sebagai fasilitator pembentukan energi pada sel-sel terkait. Sediaan multivitamin mengandung carnitin berupa Puritan Sprite, Ulta L-carnitin, ALA, L-carnitin Carnipure, dan Elmen. Dosis lazim harian menentang antara 20-200 mg. Klaim terapeutik produk-produk tersebut meliputi membantu pembentukan energi, membakar lemak, membentuk otot, dan materi yang kelima yaitu taurin. Taurin merupakan turunan asam amino yang mengandung sulfur. Taurin dapat diproduksi secara mandiri oleh tubuh. Molekulnya terkonsentrasi di empedu.
Potensi klinisnya meliputi stabilisasi membran, osmoregulasi, sitoproteksi, modulasi kalsium intraseluler, antiinflamasi, dan antioksidan. Selain itu, juga mengontrol metabolisme otot dan ekspresi gen. Aksi sebagai antioksidan menangkal stres oksidatif dan mengontrol perubahan biokimia terkait penuaan. Pemberian dosis tinggi menekan reaksi periodaksi lipid oleh radikal bebas dan zat karsiogenik benzoapiren. Suplementasi pada minuman berenergi membantu transportasi ion kalium, natrium, kalsium, mengantarkan impuls sel saraf, sehingga mempercepat transmisi dari sel saraf ke sel-sel efektor. Suplementasi berulang meningkatkan denyut nadi dan tekanan darah penggunanya. Berbagai sediaan multivitamin melibatkan taurin dalam komposisinya, yaitu berupa Kratingdaeng, Kukulbima, Hemaviton Energy Drink yang mengandung 1000 mg taurin. Klaim khasiatnya meningkatkan stamina dan performa atletis. Dosis lazimnya berkisar antara 500 sampai 2000 mg, yaitu glutamin. Glutamin atau disebut dengan asam amino karbomoil butanoat adalah salah satu dari jenis asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh manusia. Glutamin banyak tersebar pada otot dan plasma. Asam amino ini banyak terkandung dalam daging hewan dan kacang-kacangan. Glutamin berkhasiat dalam sistem imun tubuh manusia. Selain itu, glutamin bermanfaat untuk pembentukan energi pada tubuh. Glutamin dapat merangsang tumbuhnya otot serta dapat melindungi otot dari kerusakan. Pada terapi cisplatin untuk kemoterapeutik, glutamin memiliki kemampuan dalam nefroprotektif dan pemeliharaan organ usus. Salah satu suplemen yang mengandung glutamin adalah Glutrop. Dengan dosis harian 1000 mg, Glutrop berkhasiat dalam meningkatkan sistem imun tubuh. Itu tadi penjelasan mengenai suplementasi asam amino dari kami. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih.